Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita Alkitab yang akan abang sampaikan untuk hari ini? Sudah siap semua? Sudah? Oke, sudah siap ya pastinya ya. Nah, oke adik-adik, untuk ayat Alkitab hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Abang ulang, Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Nah, adik-adik, Roma itu ada perjanjian baru atau perjanjian lama nih? Ayo, baru apa lama nih adik-adik? Ya, perjanjian baru, betul. Nah, adik-adik, ayat Alkitabnya untuk hari ini akan abang bacakan saja. Adik-adik cukup mendengarkannya saja adik-adik ya. Oke. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Adik-adik, di sini tuh menceritakan tentang persembahan ya adik-adik, persembahan. Nah, biasanya adik-adik kalau waktu gereja offline, adik masih gereja ke AKBP Cinere, adik-adik tuh pasti ada yang namanya papa mamanya bilang, ini untuk persembahan nanti di ibadah sekolah minggu ya. Pasti papa mamanya bilang gitu, menitipkan uang untuk persembahan hari minggu itu adik-adik ya, pastinya ya. Nah, kenapa sih adik-adik kita harus memberikan persembahan itu? Kenapa sih itu? Kenapa sih kita harus banget gitu kayak memberikan persembahan itu? Nah, adik-adik, persembahan adalah buah dari kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Jadi bisa dibilang adalah persembahan itu adalah hadiah untuk Tuhan, hadiah dari kita untuk Tuhan, karena kita bersyukur Tuhan telah merawat kita. Banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Salah satu contohnya adalah untuk saat ini kita dapat berkumpul, adik-adik bisa bangun pagi untuk ikuti ibadah online Horong Nuh gitu. Itu adalah salah satu bentuk mujizat berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik dari sekian banyaknya adik-adik ya. Nah, jadi persembahan itu adalah pemberian rasa syukur. Sama seperti misalnya adik-adik mungkin pernah di sini ada yang mendapatkan hadiah dari orang tuanya gitu. Orang tua adik-adik memberikan hadiah gitu. Itu adalah sama seperti yang tadi abang bilang, itu adalah rasa syukur dari orang tua adik-adik karena mempunyai adik-adik seperti itu ya. Nah, adik-adik, sekarang tuh banyak banget orang yang salah mengartikan persembahan itu. Aku persembahan mau lebih dari yang biasa aku kasih. Misalnya dari persembahan 10.000, aku mau ngasih 20.000 nih. Jadi tuh main lomba-lombaan persembahan paling banyak gitu adik-adik. Tuhan tuh sebenarnya tidak mematokkan, Tuhan tuh tidak mewajibkan persembahan kamu untuk hari ini ke gereja adalah 20.000. Tidak seperti itu adik-adik. Yang Tuhan inginkan adalah persembahan kamu itu adalah ikhlas dari adik-adik, semampunya adik-adik. Jadi jangan terlalu memaksakan persembahan itu adik-adik ya. Nah adik-adik, selain dengan uang, persembahan itu banyak banget yang bisa kita berikan. Bukan hanya uang, tapi dengan tubuh kita adik-adik. Kita mempersembahkan tubuh kita dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita bernyanyi, memuji dan nama Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan mempunyai mulut, mempunyai tangan. Seperti kita, jadi tuh persembahan itu bukan hanya tentang uang adik-adik, tapi kita dapat mempersembahkan tubuh kita dengan cara kita bernyanyi seperti adik-adik bernyanyi, mengikuti ibadah online gitu adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan itu menciptakan mulut ke kita. Tuhan menciptakan mulut itu, menciptakan tubuh kita itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan adik-adik. Jadi itu apa yang telah Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga adik-adik. Jangan sampai Tuhan tuh kecewa. Seperti misalnya papa mama adik-adik misalnya memberikan adik-adik handphone, lalu handphone tersebut dirusakin sama adik-adik. Apa respon dari papa mama? Pasti papa mama juga kesal dengan adik-adik.
ini handphonenya baru beli, kenapa kamu rusakin? Pasti gitu, marah-marah ke adik-adik. Sama seperti Tuhan adik. Tuhan memberikan kita tubuh, memberikan kita banyak sekali berkat. Tubuh kita ini banyak banget ya adik-adik. Seperti ada tangan, ada mulut gitu kan. Nah, dengan menggunakan mulut juga kita dapat memberikan persembahan dari. Contohnya adalah dengan cara kita tidak ngomong kasar, tidak suka berbohong gitu, mengejek-ngejek teman gitu. Apalagi sekarang adik-adik sekolahnya sudah offline ya. Ya, kalau sekolah sudah offline pasti adik-adik suka ketemu dengan teman-temannya. Nah, jangan sampai sekolah offline ini tuh mengubah adik-adik jadi adik-adik sering mengejek teman. Dan jangan sampai yang paling penting adalah harus kata kasih yang keluar dari mulut kita. Kita harus sopan berbicara dengan siapapun, mau itu orang lebih tua dari kita atau bahkan orang lebih muda dari kita, adik-adik ya. Nah, adik-adik, di sini di ayat 1 di sini tertulis, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, mempersembahkan tubuh kita. Adik-adik, abang adalah contoh dari, bisa dibilang contoh dari ayat tersebut ketika abang mempersembahkan tubuh abang. Dengan cara apa? Abang mempersembahkan tubuh abang kepada Tuhan, kepada gereja, yaitu dengan abang mengajar adik-adik untuk mengenal firman Tuhan. Seperti itu. Dan di ayat kedua di sini tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Bagaimana cara kita dapat tahu apa sih yang Allah suka, apa sih yang Tuhan suka, apa sih yang berkenan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan? Apa sih yang di mata Tuhan tuh kayak baik gitu adik-adik. Dengan cara kita dapat mengetahui dengan cara kita rajin membaca Alkitab. Kitab itu tuh banyak sekali larangan-larangan yang harus kita ikuti adik-adik ya. Seperti misalnya ada yang namanya 10 firman Tuhan adik-adik ya. Seperti itu adik-adik ya. Nah, adik-adik, jadi untuk poin terpentingnya adalah kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya tentang uang yang orang tua, yang papa mama kita berikan kepada kita persembahkan ke gereja, tapi dengan tubuh kita adik-adik. Tubuh kita yaitu dengan cara tadi yang gue bilang adalah dengan cara kita bernyanyi misalnya, ikut ibadah, seperti itu adik-adik ya. Oke adik-adik, untuk tugasnya hari ini, yaitu tugasnya itu ayat hafalan yang diambil dari 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Abang ulang, yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Isinya itu adalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Abang ulang, untuk tugasnya adalah ayat hafalan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Isinya itu adalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, sudah jelas adik-adik ya. Oke, kita lanjut bernyanyi. Oke adik-adik, yuk bangkit berdiri, kita bernyanyi adik-adik ya. Bawa persembahanmu dalam
Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Sebelum ibadah abang tutup, kita bersama-sama berdoa. Lalu nanti dilanjutkan oleh doa Bapa kami adik-adik ya. Ayo, kita berdoa yang ada abang pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memimpin kami Tuhan di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Engkau telah memimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah untuk kali ini Tuhan. Tuhan kiranya kami dapat kiranya firman-Mu dapat menjadi terang bagi hidup kami Tuhan, dan kiranya kami juga dapat mempersembahkan apa yang kami mampu Tuhan, mempersembahkan tubuh kami Tuhan untuk pelayanan di gereja Tuhan, yaitu untuk memuji dan melakukan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik ya Tuhan yang sudah mulai sekolah offline ya Tuhan, ini mereka sudah mulai sekolah tatap muka Tuhan. Berkati juga adik-adik Tuhan agar selama sekolah tatap muka tersebut adik-adik terhindar dari virus corona ya Tuhan, dan dapat berangkat ke sekolah dengan keadaan sehat dan juga pulang dalam keadaan sehat ya Tuhan, sehingga tidak ada adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu kami yang terkena virus COVID ya Tuhan. Tuhan berkati juga papa mama dari adik-adik Tuhan, kiranya Engkau memberikan rezeki yang cukup Tuhan agar dapat memenuhi kebutuhan dari adik-adik kami Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, bukan hanya guru-guru sekolah minggu Harauno Tuhan, yaitu guru-guru sekolah minggu HKBP Cinere Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu HKBP Cinere Tuhan, agar mereka selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup Tuhan. Karena kami kesehatan Tuhan, dari kami dari virus corona Tuhan, agar kami juga dapat melayani Engkau Tuhan, melayani adik-adik kami Tuhan di dalam gereja HKBP Cinere ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita lanjut berdoa Bapa kami adik-adik ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Adik-adik sudah bisa melanjutkan aktivitasnya. Sebelum melanjutkan aktivitasnya, adik-adik jangan lupa, tugasnya. Abang tunggu ya adik-adik ya. Dah.